Jumpa lagi Jakarta Ibu TV. Bekerja di masa depan itu seperti apa sih? Ya, bekerja itu yang klasik kan datang ke kantor, meeting di kantor, atau di ruang rapat, atau bahkan di tempat-tempat pertemuan yang lain. Selama tahun 2020, 2021, bahkan mungkin ke 2022, pola kita pasti berubah. Bekerja dan belajar dari rumah itu udah jadi hal yang wajar banget. Nah, work from home, school from home, itu nama kerennya ya. Bertemu dengan web conference itu udah jadi hal yang wajar banget. Pertanyaannya, apakah ini adalah kondisi sementara saja ataukah pola kerja ini akan jadi normal yang baru? Apakah dengan pembelajaran di masa pandemi ini ke depannya kantor, sekolah atau bahkan kampus akan tetap jarang dikunjungi secara fisik? Kalau iya, apakah solusi yang sekarang udah efektif atau mungkin ada yang lebih baik? Nah, kita akan membahas semua ini bareng dengan Cisco. Ya, di masa depan cara kita bekerja itu bagaimana sih? Dan teknologi semacam apa yang akan bisa mendukung cara kerja kita di masa depan agar lebih efisien dan tetap aman tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teknologi menghadapi the next normal terkait dengan cara kita bekerja atau the future of work bersama Cisco. Nah, sekarang kita sudah terhubung dengan 3 jagoan nih dari Cisco Indonesia. Di sini perkenalkan dulu nih, ada Mas Amri Nur, ya, Cisco Collaboration Specialist ya, ada Mas Ya. Amri di sini. Salam kenal. Kemudian, salam kenal juga tuh. Terus ada Pak Arif Santoso dari Cisco Security Specialist ya. Kalau yang dua ini kalau ngikutin Jagat pasti udah tahu deh, dua-duanya udah pernah tampil juga nih ya. Lalu yang terakhir, ini ada pendatang baru, pendatang baru di Jagat. Ini ada Pak Willy ya, Cisco Access Networking Specialist. Apa kabar Pak? Ya, salam kenal semuanya. Nah ini kalau dengan Pak Arif sih udah nggak perlu salam kenal lagi Pak, udah sering. Pak Arif udah bagi gratisan segala macam, udah Mas Amri juga udah sampai bawa kita jalan-jalan ke dalam kantor Cisco segala, ini luar biasa ini. Nah ini ya, yang kita lihat ini sekarang selama 2020-2021 ini pekerja terutama yang kantoran itu harus bekerja dari rumah. Tentunya plus minusnya ada ya. Satu sisi teman saya merasa bahwa katanya penghematan biayanya luar biasa nih karena kerja dari rumah. Sisi lain ada yang ngerasa jadi susah untuk kerja dari rumah karena susah buat konsentrasi. Nah, untuk pertanyaan pertama nih ya, tergantung siapa yang jawab nih ya, silakan aja yang jawab. Ini dari pandangan atau forecast pihak Cisco, apakah pola kerja full work from home atau partial work from home ini akan berlanjut hingga pandemi berakhir? Apakah ini akan berlanjut lagi setelah juga gitu ya? Kalau iya, kira-kira seperti apa sih pola kerja yang dilihat efektif? Jadi dari survei global yang dilakukan Cisco termasuk di Indonesia, itu didapati bahwa selama pandemi ini jumlah perusahaan dengan separuh atau lebih karyawan yang bekerja dari rumah itu adalah sebesar 52%. Dan menurut survei tersebut juga bahwa ternyata setelah pandemi itu angka itu akan berkurang, tapi berkurang ke angka 32%. Jadi tidak akan kembali seperti semula. Nah, prosentase jumlah perusahaan yang mempekerjakan karyawannya di rumah atau di kantor ini mungkin akan terus berubah gitu ya, dan juga prosentase berapa persen yang di rumah atau di kantor ini juga akan berubah-ubah, mungkin sesuai dengan regulasi yang berlaku ataupun peraturan perusahaan yang berlaku. Tapi ada satu hal sebenarnya yang pasti, yaitu bahwa pola kerja hybrid ini akan menjadi new normal gitu, atau kita sebutnya sebagai future of work, itu adalah pola kerja hybrid. Oleh karena itu, kita sebagai karyawan tentunya dituntut untuk bisa bekerja dari manapun secara maksimal gitu ya, tetap produktif, tapi tentunya dari sisi perusahaan juga dituntut untuk memberikan fasilitas yang memungkinkan karyawan itu juga bisa bekerja dari manapun dengan aman dan nyaman gitu, dan juga mendapatkan working experience yang konsisten. Seperti itu, Mas. Gitu ya, Pak Willy ya. Oke, kalau gitu sekarang gini. Sekarang kan, kalau sekarang kita bicara balik lagi ke sekarang, kita tarik dari masa depan benar sekarang lagi. Sebagian besar sekarang kita masih WFH, masih work from home. Kita ada solusi-solusi WFH dulu yang kita bahas gimana. Di rumah kita kan butuh keandalan juga ya. Serupa seperti di kantor dong.
Ya kan nggak mungkin kalau di kantornya canggih masa di rumahnya terus nggak canggih gitu ya. Tentunya kan butuh solusi yang lebih memikirkan kondisi di rumah juga nih sekarang nih ya. Mulai dari kenyamanan kerja supaya bisa fokus, keandalan perangkatnya, keamanannya gitu. Nah kalau dari Cisco, solusi-solusinya tuh kira-kira seperti apa? Mungkin mulai dari Pak Arif dulu ya. Oke, jadi kalau berkaitan dengan secure remote worker, Cisco sebenarnya sudah menyiapkan solusinya cukup lengkap gitu ya. Jadi kalau bicara tentang identitas yang masalah password gitu ya, Cisco kan perkenalkan yang namanya Cisco Duo untuk multi-factor authentication. Kemudian buat secure remote access, VPN, nah Cisco punya AnyConnect. Nah, untuk yang secure internet, Cisco pakai yang namanya Cisco Umbrella untuk DNS security. Jadi memastikan dimanapun kita connect, yang penting ada internetnya gitu ya. Nah, itu selalu dijaga keamanannya dengan Cisco Umbrella ini. Dan di sisi endpoint-nya juga dilengkapi dengan secure endpoint. Jadi di dalamnya itu bukan cuma seperti antivirus, tapi juga ada zero day malware yang sekarang kan ramai dibicarakan ransomware gitu, misalnya orang khawatir kena itu. Nah, itu udah termasuk di secure endpoint-nya Cisco. Jadi untuk secure remote worker kita bikin total solution seperti ini, bisa langsung dimanfaatkan itu ceritanya. Nah, jadi kalau bicara tentang AnyConnect-nya sendiri, itu sebenarnya adalah single software yang bisa dimanfaatkan untuk multifungsi. Jadi kalau tadi saya cerita AnyConnect sebagai VPN modul untuk akses secure remote gitu ya, dia bisa dimanfaatkan juga untuk yang lainnya. Misalnya di sini ada Umbrella module. Nah, ini artinya kalau orangnya itu kerja dari rumah, sedangkan dia kan nggak ada proteksi dari kantor tuh yang biasa dulu mungkin pakai proxy gitu ya. Nah, itu dia bisa manfaatkan Umbrella roaming security ini tadi yang sebenarnya juga nempel di VPN AnyConnect-nya gitu. Begitu juga di endpoint-nya yang tadi kita bilang ada buat penangkal si ransomware-nya, buat antivirusnya. Kita nggak usah repot-repot install software baru lagi. Kenapa? Karena di sini sudah ada AMP enabler-nya. Ini adalah secure endpoint yang juga nempel di VPN AnyConnect tadi software-nya gitu. Jadi banyak fungsi yang bisa dimanfaatkan sebenarnya dari sebuah single software untuk keamanan, baik dia ada di dalam kantor maupun dia ada di luar kantor. Nah, ini bisa dipakai di mana-mana untuk berbagai macam fungsi tadi kebutuhannya. Jadi Cisco udah siap dengan kondisi ini. Nah, mungkin selanjutnya berkaitan dengan ini bisa dibantu juga dari rekan saya Willy berkaitan dengan bagaimana keamanannya di situasi WFH itu. Oke. Ya, jadi kalau tadi kita sudah lihat bagaimana kita bisa mendapatkan koneksi yang aman dengan solusi VPN. Nah, mungkin ada pertanyaan gitu ya. Kalau misalnya saya punya kebutuhan khusus, misalnya printer atau scanner yang di rumah, itu saya perlu koneksi ke kantor juga. Di mana ini kita tidak bisa install aplikasi VPN tersebut. Nah, Cisco punya solusi yang simple tapi juga tetap secure, yaitu dengan Cisco Access Point. Jadi cukup dengan memasang satu Cisco access point, kemudian kita connect ke Wi-Fi seperti biasa, seperti bagaimana kita connect ke Wi-Fi di kantor. Maka secara otomatis access point ini akan meng-create VPN tunnel ke kantor, gitu ya. Jadi kebayang ya betapa mudahnya ya, cukup hanya dengan connect ke Wi-Fi, maka semua perangkat kita, semua gadget kita, termasuk printer, scanner, atau perangkat apapun, itu seakan-akan langsung kita sedang berada di kantor gitu ya, sehingga kita akan bisa tetap bekerja seperti biasa dan produktif. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, kalau misalnya ternyata kantor saya ini sudah advance gitu ya, dan sekarang kita bicara semuanya migrasi ke cloud. Kemudian di kantor saya ini sudah migrasi aplikasi ke cloud, misalnya seperti Office 365, kemudian Google Suite, atau juga SFDC, Salesforce. Atau juga misalnya servernya juga sudah dipindahkan cloud, misalnya dengan AWS, Microsoft Azure, ataupun Google Cloud. Nah, untuk kebutuhan khusus seperti ini, itu juga Cisco punya solusi yang simple gitu. Jadi cukup dengan memasang satu router SD-WAN di rumah. Maka dimanapun aplikasi yang akan kita jalankan, mau itu ada di data center private atau cloud, ataupun juga misalnya server yang jalan di cloud, itu maka semuanya bisa dengan mudah dan aman kita akses dari rumah. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ. Dengan solusi router SD-WAN ini,
itu juga kita bisa gunakan beberapa link sekaligus. Jadi contoh misalnya karena saya khawatir dengan koneksi internet yang sering putus, saya punya beberapa koneksi internet. Nah ini kita bisa gunakan router SD-WAN ini untuk secara otomatis menentukan koneksi mana yang reliable dan kemudian otomatis berpindah ke backup dan kembali ke main link apabila sudah kembali normal seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menentukan prioritas dari setiap bisnis aplikasi sehingga kita bisa memastikan bahwa aplikasi-aplikasi yang penting itu akan tetap berjalan lancar gitu. Dan yang ketiga juga memungkinkan kita juga untuk misalnya menggunakan link-link backup seperti bahkan misalnya koneksi selular sebagai backup ya, itu juga sangat dimungkinkan. Jadi dengan menggunakan router SD-WAN ini maka dimanapun aplikasi yang kita jalankan itu secara performa akan terjaga. Nah, kesimpulannya dengan adanya tadi 3 pendekatan fleksibel remote access dari Cisco, maka kita bisa dengan bebas dan juga tetap aman menjalankan aplikasi bisnis apapun yang kita gunakan, menggunakan perangkat apapun yang kita miliki dan dari manapun juga. Seperti itu, Mas. Oke, jadi kalau di sisi Webex sebagai collaboration tools di Cisco ya, terkait dengan work from home ini sebetulnya kita ngelihatnya adalah satu approach yang kita bisa berikan untuk memberikan solusi yang hybrid. Jadi bukan cuma sekedar ngomongin work from home sebetulnya, Mas. Karena yang kita lihat ini work from home itu bukan solusi yang permanen. Seperti yang kita tahu saat ini kan sudah mulai ada vaksin, kita juga bisa dilihat dari curve di Indonesia juga kasusnya juga sudah mulai flat gitu ya, bukan yang naik secara signifikan gitu ya. Dan bisa dilihat sebetulnya kalau kita lihat dari perspektifnya Cisco gitu ya, ya memang pandemi ini telah banyak merubah banyak hal di dalam kehidupan kita ya, termasuk cara kita bekerja gitu ya. Jika dulu kita kerja itu kan memang harus datang ke kantor gitu ya, tapi saat ini kita bisa work from home. Nah, dari apa yang kita bisa provide itu dari Cisco memastikan bahwa orang yang bekerja dari rumah atau bekerja dari kantor atau yang lagi somewhere in between itu mereka bisa feeling connected, feeling equal, dan mereka bisa meminimize distraction yang ada di rumah ya. Terutama kalau work from home terus di rumah pas lagi banyak ada distraction, misalnya ada orang lagi bangun rumah di sebelah gitu ya, tetangga lagi renovasi rumah, kemudian di rumah lagi banyak tamu atau lagi ada bayi nangis, itu kan somehow juga akan menjadi distraction tuh, Mas. Nah, dalam hal ini Webex memberikan approach dan teknologi solusi yang bisa meminimize hal tersebut. Salah satunya yang kita baru masukkan adalah noise removal, di mana dengan noise removal ya apapun noise yang ada di dalam ruangan itu nggak akan masuk ke dalam meeting yang kita sedang jalankan, baik itu untuk yang mendengar di partisipan yang ada di far end maupun yang ada di ruangan ini juga gitu. Misalnya dari saya sendiri juga akan terminimize distraction-nya menggunakan proper headset yang sudah ada noise cancellingnya juga gitu ya. Nah, selain itu kita juga masukin banyak sekali fitur-fitur semacam virtual background, hand gesture, di mana kita dengan hand gesture ini untuk engage dengan partisipan yang ada di dalam meeting, kita cukup dengan melakukan gesture misalnya tepuk tangan atau angkat jempol dan lain sebagainya gitu ya. Terus ditambah lagi ada real time translation gitu ya, di mana di dalam satu meeting yang misalnya kita melibatkan banyak orang, terus ada partisipan yang dari luar gitu ya, misalnya mereka menggunakan English, partisipan tersebut tetap bisa menggunakan English dan nanti akan muncul real time translation berbahasa Indonesianya. Nah, itu juga sudah ada saat ini di Webex. Selain itu kita juga ada meeting engagement yang berupa polling, Q&A, quiz, yang bisa memastikan bahwa seluruh partisipan yang ada di dalam meeting itu bisa engage. Tujuannya untuk apa? Somehow biasanya kalau orang yang dari rumah kan ada yang macam-macam tuh ya behaviornya, ada yang nggak ngaktifin kamera, ada yang
pas lagi ngerjain sesuatu yang lain. Nah, dengan adanya meeting engagement berupa Q&A, quiz, dan lain sebagainya, itu bisa kita pastikan bahwa semua orang yang ada di dalam meeting tersebut bisa engage, gitu ya, bisa connected di dalam satu meeting atau pembahasan yang sama, gitu ya. Nah, sebetulnya hal-hal yang tadi saya sampaikan, tujuannya itu untuk memberikan experience yang ini ya, apa namanya, sustainable, di mana ketika orang kerja dari rumah dan perangkat atau tools yang digunakan ini kurang tepat, somehow mereka akan mengalami yang namanya online meeting fatigue. Di mana dalam online meeting fatigue itu mereka akan adalah kondisi yang ketika ada seseorang yang merasa sangat lelah dengan terlalu banyaknya tools dan aplikasi yang digunakan setiap harinya di ketika mereka WFH. Ya, di mana dalam hal ini kita memastikan dan mencoba untuk memberikan satu aplikasi yang seamless, di mana dalam satu aplikasi ini sudah mengcover semua hal yang kita butuhkan untuk komunikasi. Baik itu chatting, kemudian group chatting, ataupun meeting ad hoc, ataupun meeting yang scheduled, atau meeting di dalam group chatting, semua itu dimungkinkan dengan satu aplikasi yaitu Webex Apps. Kurang lebih seperti itu, Mas. Wow, jadi dari Cisco ini udah lengkap ya, udah lengkap banget nih. Kayaknya kalau tadi nggak dikasih timer mungkin masih lanjut nih gitu, menjelaskan semua nih ya. Nah, tapi ini ya saya tertarik nih ya. Setelah kemarin nih sama Mas Amri nih, kita diundang mengintip kantor Cisco yang baru di Jakarta. Ya, jadi muncul pertanyaan nih, apakah bentuk kantor yang seperti itu yang bisa disebut sebagai kantor ideal di masa mendatang? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih, ada solusi apa aja dari yang kelas atas untuk perusahaan besar sampai mungkin solusi untuk perusahaan yang kecil, tentunya yang concern banget dengan dana yang diinvestasikan. Mungkin dari Mas Amri dulu mungkin ya. Oke, jadi itu pertanyaan yang menarik, Mas Dedi. Jadi kebetulan kan kemarin juga udah saya ajakin jalan-jalan ya, muter-muter kantor meskipun secara virtual, tapi paling enggak udah dapat gambarannya gitu. Gimana Cisco bisa menerapkan hybrid workplace di masa pandemi seperti saat ini. Nah, kalau kita bicara hybrid workplace seperti tadi yang di pertanyaan sebelumnya saya sempat jawab bahwa apa yang kita terapkan itu bukan hanya menerapkan platformnya aja, bukan menerapkan solusi untuk di softwarenya aja, tapi hardware di kantor juga harus diperhatikan gitu ya. Kenapa saya angkat yang di kantor juga penting? Karena seperti kemarin yang pas kita review bareng-bareng di kantor Cisco yang baru, itu banyak sekali teknologi-teknologi yang akan membantu kita untuk menerapkan protokol kesehatan, kemudian memastikan bahwa user yang masuk ke dalam ruangan meeting itu juga mereka tanpa harus menyentuh apa-apa, tetap bisa join meetingnya ya. Dimana poin utamanya hybrid workplace solution itu adalah enabling the safe return to office. Jadi bagaimana kantor bisa memastikan atau perusahaan bisa memastikan bahwa proses return to office-nya itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Yang pertama yang harus diterapkan adalah touchless seperti tadi yang saya jelaskan atau yang di video sebelumnya terkait dengan ini ya tour ke kantor Cisco yang baru yang di IG live-nya Jagat Review kemarin gitu. Nah kemudian intelligent collaboration itu juga sangat penting karena dengan adanya artificial intelligence semua hal yang ada di kantor itu juga bisa dipantau dengan baik gitu ya. Nanti mungkin detailnya untuk okupansi juga akan dijelaskan oleh rekan saya lebih detail gitu ya dengan Mas Billy bagaimana Cisco bisa menerapkan. Nah, mungkin saya akan bahas secara kolaborasinya dulu gitu ya, di mana dengan collaboration solution atau ruangan meeting yang didesain sedemikian rupa, kita nggak perlu lagi harus mencet ini itu untuk join meeting. Poinnya di situ tuh. Itu pertama. Jadi ketika kita masuk ke dalam ruangan meeting, semuanya udah ready, nyala secara otomatis sendiri, langsung mengenali siapa yang masuk, dan udah ketika udah terjadwal juga dia langsung akan start meeting secara otomatis. Dan itu pun ada conversational AI yang akan ngobrol langsung dengan kita. Itu pertama. Kedua, kita juga dengan adanya AI, kita juga bisa terpantau ketika ada satu ruangan meeting yang tadinya ada 5 orang gitu ya sebelum pandemi. Ternyata setelah pandemi ya mau nggak mau harus dibatasin dari 5 orang jadi 2 orang atau 3 orang misalnya. Nah
dengan bantuan artificial intelligence yang sudah terdeploy di Cisco Webex Device Solution, proses itu juga akan bisa bisa dijalankan dengan baik. Misalnya tadi ada pembatasan di 3 orang gitu ya. Dan ketika ada 3 orang ya memang tidak akan ada warning ataupun respon sama sekali dari perangkat. Tapi ketika ada orang keempat masuk ke dalam ruangan meeting, otomatis nanti akan ada warning pop-up yang muncul di layar. Sehingga orang yang masuk udah tahu nih, wah, ya ternyata ini udah melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan. Nah, itu kurang lebih. Nah, selain itu juga kita memastikan bahwa experience yang bisa kita deploy itu juga bisa experience yang seamless gitu ya, dimana dengan experience seamless ini bukan hanya sekedar software atau hardware-nya saja, tapi secara keseluruhan gitu ya, all across your devices. Seperti tadi yang saya sempat sampaikan bahwa solusi dari Cisco bukan hanya ngomongin soal software dan aplikasinya saja, tapi kita juga perhatikan soal software dan hardware-nya juga, dan bagaimana bisa terintegrasi secara seamless satu sama lain gitu ya. Seperti yang dilihat di slide ini, kita provide hampir semua part dari kolaborasi yang dibutuhkan, mulai dari headset, kemudian perangkat personal video conferencing, kemudian aplikasi yang ada di mobile ataupun di PC, sampai di IP phone pun kita juga ada solusinya. Oke, ya. Jadi kalau tadi kita sudah lihat bagaimana kita bisa menggunakan perangkat kolaborasi untuk memberikan experience yang lebih safe di kantor. Ada pendekatan lain juga yang bisa dilakukan gitu ya untuk memastikan safety di area kantor, yaitu dengan cara mendigitize ruang-ruang yang ada di kantor. Caranya bagaimana? Itu adalah kita bisa sebenarnya menggunakan access point yang mungkin selama ini kita tahu kita gunakan untuk connect ke Wi-Fi. Itu bisa kita gunakan sebagai sensor, sehingga kita bisa mendeteksi keberadaan manusia dan juga pergerakannya, misalnya untuk memantau pergerakan karyawan dan juga tamu di area kantor, sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi Wi-Fi ini untuk density monitoring dan juga bahkan contact tracing. Jadi contohnya misalnya untuk density monitoring, itu kita bisa atur batasan misalnya untuk suatu area tertentu, itu jumlah maksimal berapa orang yang diizinkan di area tersebut, atau misalnya batasan prosentase, misalnya apakah 50% dari kapasitas ruangan atau 25% dari kapasitas ruangan. Sehingga apabila jumlah orang di ruangan tersebut melebihi batas, itu maka kita bisa secara instan mendapatkan alert gitu ya, baik melalui email, SMS, atau bahkan melalui instant messaging dengan Webex. Dan juga sempat disinggung juga tadi bahwa kita bisa integrasikan juga dengan digital signage misalnya yang dipasang di lobby, sehingga pada saat kita datang ke kantor, mau masuk ke kantor, kita juga punya perasaan tenang gitu ya, karena kita tahu pasti saat itu ada berapa orang yang di kantor gitu ya, dari batasan yang diizinkan gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kedua, kita juga bisa memanfaatkan Wi-Fi dan juga DNS Spaces ini untuk contact tracing. Jadi ini adalah contact tracing yang secara digital. Kalau contact tracing yang dilakukan secara manual dengan metode interview misalnya, itu mungkin mengandalkan daya ingat, mungkin ada beberapa hal yang mungkin terlewat gitu ya, ada resiko di situ. Nah, dengan pendekatan digital seperti ini, itu maka kita bisa dengan detail dan akurat. Contohnya misalnya apabila ada salah satu karyawan yang positif COVID, maka kita bisa generate report gitu ya, untuk misalnya periode 2 minggu sebelumnya, di mana nanti di situ akan muncul secara detail gitu ya, karyawan tersebut itu sempat datang mengunjungi gedung yang mana saja, ke lantai yang mana saja, bahkan ke ruang yang mana saja. Dan dari situ kita juga bisa generate report dalam bentuk matrix berdasarkan jarak dan juga durasi. Jadi contohnya siapa saja yang sempat berada di posisi kurang dari 10 meter dari orang tersebut, atau di lantai yang sama, atau di gedung yang sama gitu ya. Atau juga yang berada di dekat orang tersebut kurang dari 15 menit, lebih dari 15 menit, atau bahkan lebih dari 4 jam. Dan dari sini tentunya akan sangat membantu gitu ya, pada saat misalnya dari HRD bisa langsung segera memberitahukan orang-orang yang mungkin beresiko untuk segera melakukan isolasi mandiri gitu ya. Dan juga misalnya bisa langsung segera dilakukan sterilisasi ataupun pembersihan untuk area-area yang memang dikunjungi oleh orang tersebut. Nah, dan hal yang ketiga juga yang mungkin kemarin waktu
jalan-jalan ke kantor Cisco yang baru, kita sempat lihat juga gitu ya. Jadi kita bisa integrasikan juga DNA Spaces ini dengan sensor-sensor yang ada di perangkat bebek, sehingga kita bisa secara otomatis gitu mengetahui workspace atau ruangan meeting mana yang sedang digunakan atau mana yang kosong, sehingga kita nggak perlu keliling-keliling kantor lagi gitu ya untuk mencari workspace ataupun ruang meeting seperti itu. Jadi dengan integrasi dari solusi Webex dan juga Cisco Access Point dan juga DNA Spaces ini, maka kita bisa kembali ke kantor dengan lebih aman ataupun selamat seperti itu. Oke, berarti kantor emang udah canggih parah deh. Gitu. Kalau peralatannya udah ready banget, sistemnya udah ready banget. Tapi kalau sisi keamanannya gimana nih? Kami sendiri udah ngerasain nih bahwa akhir-akhir ini aktivitas kejahatan cyber nih mulai semakin marak dan canggih nih. Kayaknya nih cocoknya saya lempar ke Pak Arief nih. Kalau buat kantor nih gimana nih Pak? Oke, terima kasih. Saya coba mungkin tampilkan slide ya. Jadi kalau berkaitan dengan keamanan di kantor, itu sebenarnya Cisco sudah menerapkan banyak teknologi di kantor Cisco sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini kan Cisco jualan produknya banyak sekali nih bicara tentang security. Ada yang namanya Secure X Platform, ada Secure Network Analytics, ada Endpoint Secure, email, firewall, umbrella, dan lain-lain di sini banyak sekali. Nah, yang menarik, Cisco sebelum jualan produk ini ke customer lain, Cisco IT itu adalah yang pertama kali menjual ke Cisco. Nah, jadi mereka pergunakan produk-produk yang Cisco buat ini tadi ke dalam kantor Cisco. Karyawan-karyawan yang ada di Cisco itu semuanya merasakannya. Jadi contoh sederhana lah, saya ambil yang seperti ini. Ada ICE dan Duo. ICE itu apa? ICE ini sebenarnya adalah Network Access Control yang buat ngejagain user-user yang ada di dalam kantor pada saat dia connect ke dalam jaringannya Cisco, itu dibatasin sebenarnya aksesnya. Jadi misalnya nih ada kontraktor atau mungkin ada partner yang lagi kerja di kantornya Cisco. Dia bukan karyawan Cisco nih. Dia connect-nya lewat switch kebetulan di sini. Terus ada tamu yang kebetulan juga datang ke kantor Cisco, dia pinjem mau koneksi internet. Nah, dia connect-nya pakai Wi-Fi gitu misalnya. Atau bahkan ada employee-nya Cisco pada saat yang sama juga connect ke dalam jaringannya Cisco. Entah dia pakai Wi-Fi atau dia pakai wire atau bahkan mungkin dia dari remote access. Nah, itu yang ngatur itu semuanya adalah si Identity Service Engine, ICE ini. Nah, dia itu ngejaganya gimana? Yang dia jaga adalah prosesnya kalau karyawan dia boleh ngakses kemana aja di dalam kantor. Jadi portalnya Cisco yang di internal itu dia bisa akses. Tapi kalau tamu, karena dia ceritanya cuma minjem koneksi aja kan, kita hanya perbolehkan tamu pinjam koneksi untuk connect ke internet saja. Dia nggak bisa ngakses ke dalam internal websitenya Cisco tadi, ataupun mungkin ke akses-akses yang ada di dalam. Kalau dia ada Webex yang ada di dalam itu nggak bisa gitu ya. Hanya bisa ke internet aja dia pinjam mungkin internet connection-nya gitu. Nah, kalau untuk kontraktor juga begitu. Dibatasin aksesnya, mungkin hanya boleh ke area server tertentu yang kebetulan mereka taruh di tempatnya kita untuk development gitu misalnya. Nah, itu tugasnya dari si NAC-nya Cisco. Nah, integrasinya dengan Duo gimana? Nah, kita tahu dari mungkin beberapa acara yang sebelumnya kan ada cerita tentang Duo sebagai multi-factor authentication ya. Jadi loginnya kita ke kantor itu nggak cukup cuma dengan satu single login yang pakai password dari Active Directory. Nah, tapi kita bisa tambahkan dengan two-factor authentication-nya dari Duo ini tadi untuk memastikan bahwa yang connect ke dalam jaringan kita ini memang validate. Kalau kita bicara tadi akses ke internet, meskipun dia tamu, itu pun juga kita amankan loh. Contohnya dengan Cisco Umbrella tadi cerita yang di awal, teknologi yang Cisco pakai. Kalau misalnya crypto mining, orang akses ke internet itu diamankan nggak sih? Iya, termasuk itu bagian dari solusi yang diproteksi oleh si Umbrella. Jadi baik kita ada di kantor, kita maupun ada di rumah juga, atau kita numpang di hotspot, selama Umbrella itu ada di endpoint-nya kita, di laptopnya kita, di gadgetnya kita, crypto mining website itu diamankan.
Contohnya gimana? Yang berbahaya nih contoh seperti gini nih. Ini ada yang tanda panah, tanda segitiga-segitiga ini adalah aktivitas crypto mining. Kejadiannya kapan saja dan berapa banyak. Nah, itu dalam situasi yang menggunakan umbrella, itu sudah di-block sama dia gitu. Kalau mau tahu lebih detail gimana cara kerjanya, mungkin bisa lihat di websitenya Talos. Jadi mereka ada bikin tulisan, bahkan paper gitu ya, yang membahas tentang blocking cryptocurrency mining using Cisco Security Product. Nah, itu bisa lebih detail nanti di sana kalau mau tahu detailnya. Nah, itu gambaran dari sisi internet security itu. Nah, kalau bicara tentang yang lainnya, kita taruh aplikasi di website gitu ya, hosting misalnya di AWS atau di Azure gitu. Sekarang kan udah banyak yang bagian pindah ke cloud gitu kan. Pengamanan tambahan melalui Umbrella juga ada. Ada proteksi antivirusnya, jadi sebelum virus itu ke-download sama kita, nah itu udah di-block dulu dia di jalan kalau memang itu benar virus, termasuk ransomware gitu. Dan juga bisa ngatur file type control-nya, kategorinya, sandboxing-nya, dan macam-macamnya gitu. Nah, ini kalau mau lihat detailnya, banyak sekali sebenarnya di sini. Saya cuma kasih lihat tampilan-tampilannya aja, biar lebih paham lah seperti apa sih Umbrella itu misalnya. Ya. Kemudian ini malware-nya bisa tahu detailnya, mana aja dan dia ngaksesnya dan diblok atau enggak, berupa malware atau enggak, atau dia sebenarnya cuma numpang lewat, itu kan kelihatan juga gitu. Ini adalah sandboxing-nya tadi yang saya cerita bahwa by default itu sudah termasuk fiturnya, jadi kalau misalnya ada yang ke-download dan kita belum kenal bahwa itu adalah malware atau virus, maka dia akan kirim itu ke sandboxing-nya kita, namanya threat grid, kemudian dia akan analisis, begitu dia tahu ini adalah malware, langsung ditandain dan dikasih tanda bahaya. Dan kalau mau lihat yang granular control dari sisi bahkan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di internet, yang pasti kita sering banget pakai ya, contoh kayak Facebook, Instagram, gitu kan, Twitter gitu. Nah itu pun bisa dijagain. Jadi misal aplikasi yang ada di Facebook, kita nggak boleh nonton video gitu misalnya, karena itu menghabiskan bandwidth gitu kan, buang-buang waktu juga, productivity-nya dari karyawan. Nah itu bisa dibatasin kondisi seperti itu. Terus kalau misalnya kita nggak boleh untuk upload file proprietary-nya Cisco ke Dropbox itu misalnya, ke storage yang ada di internet gitu misalnya, itu pun bisa dijagain. Nah jadi hanya dengan sebuah single internet protection menggunakan Umbrella tadi, fungsi-fungsi yang diprotek itu bisa banyak sekali kondisinya. Nah ini contoh-contohnya, dan konfigurasinya gampang sekali, cuma seperti ini aja gitu. Simple tuh kelihatan. Kita bisa pilih file type yang mau dijagain, kemudian masukin aja ke sistemnya gitu kan, bisa kelihatan juga aktivitasnya, kemana aja dia. Nah, kalau bicara dari sisi endpoint-nya sendiri, endpoint-nya ini lengkap. Jadi dia meriksa di memori, dia meriksa juga yang lagi kerja di hard disk-nya, bahkan pada saat post infection mungkin dia udah masuk ke proses, dia mungkin udah jalan ke registry, atau mungkin dia lagi mau jalan ke network gitu ya, itu pun diperiksa oleh si secure endpoint-nya Cisco. Nah jadi semuanya lengkap diperiksa, yang tadi berupa virus maupun yang zero day malware, karena ada fasilitas yang namanya EDR di sini, endpoint detection and response gitu. Dan kalau dilihat cara pencariannya dia, kalau misalnya pengen tahu nih bahwa ada malware nggak sih yang lagi nyebar nih di environment-nya kita gitu ya, cepat banget. Kenapa? Karena dia punya satu fasilitas yang namanya trajectory. Jadi dia bisa menelusuri penyebaran malware itu, kalau kita baru ketahuan satu aja misalnya di laptop saya gitu. Nah itu udah nyebar kemana saja. Dengan trajectory ini dia bisa tahu. Dia nyebarnya misalnya ada di foldernya si temporary ini. Kemudian dia keluar ke IP-nya yang sebelah sana. Atau dia mampir ke server yang sebelah sini. Itu kelihatan semuanya dengan fitur trajectory yang ada di dalam si secure endpoint Cisco kondisinya. Ya. Bahkan database-database juga up to date dari Mitre attack yang berkaitan vulnerability yang up to date kondisinya. Nah, bicara tentang capability-nya, fitur-fiturnya banyak sekali sebenarnya di sini. Bahkan ada yang disebut dengan threat hunting. Jadi kalau kita butuh tahu ada situasi apa yang sedang terjadi di jaringannya kita, dan mungkin kita belum tahu bahwa itu adalah bahaya pada saat itu,
langsung dengan aktivitas threat hunting ini dibantu oleh Cisco Talos yang merupakan threat intelligence Cisco untuk ngasih tahu ke adminnya terkait. Ini berdasarkan informasi dari log yang saya tahu ini, itu ada aktivitas insiden yang mencurigakan di sini, dan di sini. Nah, itu bisa kalian lakukan mitigasi dengan cara seperti gini. Dan seperti biasa, Cisco nggak lupa juga dengan versi service yang free-nya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya, Immunet adalah seperti cloning-nya dari secure endpoint-nya Cisco itu tadi yang berbayar. Cuma ini versi free-nya. Jadi ya anggapannya yang tadi bisa mengenali banyak macam ancaman, termasuk ransomware, dengan resource yang ringan, bisa manfaatkan inilah. Kalau memang bukan untuk keperluan bisnis ya, silahkan manfaatkan, pakai saja. Gitu. Kalau bisnis bayar nanti ke Cisco kondisinya. Nah yang terakhir, Cisco baru meluncurkan yang namanya platform SecureX. Ini menarik sekali karena banyak ditanyain sama customer kita, Cisco punya nggak sih kemampuan untuk mengintegrasikan dan mengorkestrasikan teknologi-teknologi yang berbeda-beda itu tadi. Sehingga kita bisa melihat dalam satu single window, kemudian kita bisa tahu ada kejadian apa yang terjadi di tempat kita. Nah ini bisa dengan melihat menggunakan SecureX ya. Ada single dashboard-nya, ada kemampuan untuk namanya threat response. Jadi kalau ada sebuah insiden yang biasanya kita harus ngelihat mungkin ke banyak dashboard begini, insiden itu mungkin ngelihat, oh email, cek dulu, oh yang nanti virus, cek dulu virusnya. Kemudian dimitigasi satu-satu. Sedangkan dengan menggunakan SecureX yang kita lihat adalah satu single window ini yang menunjukkan insidennya datang dari mana, dia nyebarnya kemana aja, dalam hal ini impact-nya ke subject email ini, ke email address ini, ke target endpoint ini, dan mungkin sebuah file dan router yang berhubungan terkait ke insiden ini. Jadi pada saat kita melihat ini, kita jadi tahu, oh yang kena impact ternyata cuma dia, sama dia. Ya udah, kita mau mitigasi, kita tinggal klik kanan di sini, nanti dia akan bisa muncul, saya mau blok, saya mau pergi ke dashboardnya ini, jadi nggak usah repot-repot, saya manual pergi ke mana-mana gitu. Dari sini aja udah bisa terbantu sekali gitu. Nah, ini tampilannya lebih detail. Jadi meskipun insidennya ada banyak, tapi kalau dia memang itu saling berhubungan, ada tanda panah yang membantu kita untuk menunjukkan bahwa insiden ini itu ternyata kena ke bagian yang ini, dan ini akan berhubungan dengan satu sama lainnya seperti ini. Nah, ini adalah petunjuk yang menurut saya akan sangat membantu sekali untuk ngejagain sistem security kita tadi, terutama yang di kantor. Jadi pertanyaannya kan, apalagi kita sekarang diajak pergi keluar kantor yang harus kerja dari rumah. Bagaimana kita bisa mengamati ada situasi yang ternyata orang di luar kantor tadi kena bahaya. Dengan ini itu akan terlihat. Dan dengan mudah kita bisa mitigasi. Kenapa? Karena langsung ditunjukin problemnya ada di sini nih. Dan problem ini bisa segera langsung diperbaiki di sana. Nah itu kira-kira gambaran security yang Cisco terapkan di kantor Cisco, juga sekaligus dijual ke customer kita. Nah itu kira-kira mungkin bisa membantu memberikan penjelasan. Oke, kalau lihat penjelasannya Pak Arif tadi lengkap ya. Itu tadi Pak kantor atau apa tuh? Kok kayaknya barikadenya luar biasa itu ya. Sampai perlindungannya bisa nunjukin di mana posisi masalahnya terjadi ya. Kalau saya ambil itu ya, kesimpulannya ya. Nggak cuma terkesan, oh ada masalah. Ya, biasanya kan antivirus standar kan gitu. Ada masalah gitu. Kalau ini kan ada masalah, masalahnya di mana, karena apa, itu ketahuan semuanya. Iya. Itu menarik sekali ya. Cepat ya, udah kayak dibentengin yang luar biasa itu tadi. Nah, keren-keren ya solusinya, canggih, mikirin perkembangan zaman, bahkan mikirin pola kerja di masa depan. Sampai solusi untuk rumah juga ada dengan lengkap ya. Yang jelas, semua teknologi dan solusi ini dirancang agar kita bisa bekerja dengan lebih efisien dan aman dari manapun kita berada. Oke, baiklah. Demikian pembahasan kami bersama tim Cisco mengenai Future of Work dan teknologi serta solusi pendukungnya. Semoga mencerahkan dan bisa memberikan masukan atau bahkan bisa memicu ide-ide baru bagi teman-teman semuanya. Tapi pembahasan kami berempat tadi itu sebenarnya belum berakhir loh. Masih ada pembahasan mengenai penggunaan teknologi terkini pada sekolah, kampus, universitas, perhotelan, restoran, dan tim Cisco juga rencananya mau mengungkap teknologi masa depan mereka yang akan datang ke Indonesia dan segera.
Itu adanya dalam pembahasan kami selanjutnya. Jadi jangan lewatkan video lanjutan perbincangan ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.